Bojan beri sinyal mainkan Febri lagi. Pelatih Persib, Bojan Hodak memberi sinyal kembali memainkan Febri Haryadi jelang hadapi PSM. Sempat dibekap cedera panjang, Febri comeback sebagai starter pada laga kontra Dewa United lalu. Kini, pada pertandingan melawan PSM, Febri punya peluang kembali tampil, baik sebagai starter maupun pengganti. Bojan mengatakan, penampilan pemain bernomor punggung 13 pada laga sebelumnya cukup baik, tidak hanya membantu serangan, namun ketika bertahan. Saya cukup senang dengan permainan dia, Febri Haryadi, di laga sebelumnya. Dia jadi pemain yang paling banyak berlari di babak pertama. Itu artinya dia melakukan banyak tugas dalam bertahan untuk membantu Kakang, lini belakang, kata Bojan. Pelatih asal Kroasia ini menilai, Febri memerlukan banyak menit bermain setelah lama melakukan pemulihan cedera. Jadi saya senang dengan permainan dia, tentunya dia lama tidak bermain dan belum cukup tajam di barisan depan. Tapi dengan perginya Freds, dia memiliki lebih banyak peluang untuk tampil. Dia hanya perlu bermain lebih banyak. Satu kali dia bermain dengan bagus di pertandingan, dia bisa mengembalikan lagi kualitasnya, jelasnya. Berita lainnya. Persiapan kurang ideal, PSM tetap yakin menang lawan Persib. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares mengaku persiapan tim melawan Persib Bandung besok belum maksimal, namun ia tetap yakin bisa memetik kemenangan. PSM baru saja menjalani laga penyisihan grup HFC Cup pekan lalu sehingga persiapan melawan Persib pun belum maksimal. Sejumlah pemain disebut masih merasakan dampak kelelahan. Persib lebih bagus dalam segi persiapan, sementara kita baru saja melakoni pertandingan AFC Cup. Tapi, kita akan berikan yang terbaik untuk meraih kemenangan besok, kata Tavares. Pada laga melawan Maung Bandung, Tavares memprediksi pertandingan besok akan berjalan keras dan cepat. Hal itu disebabkan kata pelatih asal Portugal ini karena performa Persib saat ini sedang bagus. Di pertandingan besok kami harus memberikan yang terbaik. Kita akan lihat besok. Kita berharap meraih hasil yang terbaik. Walau ada pemain yang absen namun itu tidak akan pengaruhi kekuatan Persib karena pemain mereka merata di segala lini. Siapapun pemain yang menggantikan posisi pemain absen pasti akan memberikan yang terbaik, apalagi Persib sudah pernah menang tanpa pemain tersebut, ungkap Tavares. Berita lainnya. Tim pelatih Goran Palulik ungkap alasan perekrutan Stefano. Peran Stefano dalam menyerang sudah oke, tapi kami menginginkan lebih. Selama ini, kami mengandalkan Ciro, Alves, dan David da Silva menjadi pemain paling berbahaya di tim, tapi mereka bisa absen karena akumulasi kartu atau cedera. Situasi itu yang akan menempatkan kami dalam bahaya, kata Goran. Di tim pelatih, Goran bertugas dalam mengasah teknik para pemain. Ide yang saya miliki, selama ini kami tidak memiliki jumlah pemain yang cukup untuk berada di dalam kotak penalti karena ketika menyerang, sebaiknya ada 4-5 pemain kami di area itu. Sejauh ini, itu memang belum menjadi persoalan utama dan kami tidak bisa melulu mengandalkan Ciro dan David, kata pelatih berusia 58 tahun itu. Kami butuh pemain-pemain seperti Stefano yang jadi penghubung antara pemain-pemain bertahan ke para penyerang. Dan, dia juga bisa masuk ke kotak penalti, menjadi pemain berbahaya hingga mencetak gol. Itu akan terjadi setelah dia bisa beradaptasi dengan cuaca dan permainan kami karena dia baru bersama kami selama beberapa hari. Dia masih butuh waktu, tambahnya. Sementara itu, Stefano Beltram belum akan main sejak menit pertama. Dua pemain baru Persib sudah lolos administrasi dan sah menjalani debut melawan PSM. Namun Bojan Hodak tidak akan langsung menurunkan Kevin Ray Mendoza dan Stefano Beltram sejak menit pertama. Menurut sang pelatih, peluang Kevin untuk tampil sebagai starter lebih besar. Ada peluang bagi keduanya, tapi lebih besar peluang untuk Kevin. Teja cedera 2 hari pekan ini, jadi peluangnya masih 50-50. Teja sudah berlatih normal hari ini dan kemarin, jadi saya punya masalah bagus di posisi ini karena bisa memainkan keduanya, tidak ada masalah mengenai itu, kata Hodak. Mengenai Stefano, dia datang dari Eropa yang mana di sana memasuki musim dingin. Jadi dia datang dari daerah yang suhunya 2 dan di sini bisa mencapai 30 derajat, dia masih butuh waktu, ujarnya.
Berita lainnya, supporter ricuh di laga PSIS versus PSS, Yoyok Sukawi dapat 8 jahitan. Kericuhan antar supporter pecah di laga PSIS Semarang versus PSS Sleman. CEO Mahesa Jenar Yoyok Sukawi jadi korban karena kepalanya bocor. Pertandingan sore itu dimenangi tuan rumah dengan skor 1-0 berkat penalti Carlos Fortes pada injury time babak pertama. Sayangnya, pada menit ke-90, insiden memalukan terjadi ketika supporter kedua tim terlibat keributan di tribun stadion. Alhasil wasit harus menghentikan pertandingan. Kericuhan ini sampai membuat para pemain berlarian dari bench agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Aksi lempar-lemparan tak terhindarkan lagi. Bahkan ada beberapa supporter yang sampai turun ke lapangan. Kabarnya, kericuhan ini diawali aksi saling ejek antar supporter di tribun utara. CEO PSIS Yoyok Sukawi sampai harus turun ke lapangan untuk menenangkan kedua supporter yang bertikai. Sayang, niat baik Yoyok itu justru membuat kepalanya bocor karena terkena lemparan benda. Alhasil, Yoyok harus didampingi 2 anggota tim medis untuk dibawa ke ruang perawatan di stadion. Yoyok mengaku kondisinya baik-baik saja usai pelemparan tersebut. Alhamdulillah aman lur, mung keno, cuma menerima, jahitan 8, tulis Yoyok di akun Instagramnya.